ada gebrakan misalnya dari News yang ingin membuat satu kampung satu wartawan. Luar biasa. Selama ini wartawan masuk desa itu nyari proyek gitu. Itu salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Bang Endro aja saya panggil karena jauh lebih senior dari saya ya. Iyalah. Ini kami jujur bersuka cita karena memang bukan tokoh sembarangan yang datang. Bagi kami ya, apalagi saya seorang wartawan tentu tahu bagaimana track record Ketua PWI. Nah ini Ketua PWI Kaltim, Endro S. Effendi. Dan di kalangan di Berau ini tidak asing lagi, sudah semua orang sudah tahu rasanya ya. Jadi mudah-mudahan saya sungguh salut dan berterima kasih Bang Endro mau datang di podcast kami. Jadi Bang Endro ini menurut saya luar biasa ya. Track recordnya yang saya tahu hebat dan salut. Saya betul-betul salut Bang, serius itu. Tinggal memang ini banyak hal malam ini yang mungkin bisa kita gali ya dari Bang Endro supaya memang publik tahu bagaimana sih nilai-nilai kehidupan yang bisa Bang Endro tularkan untuk publik untuk kemudian dijadikan ya contoh lah ya. Mungkin kita pertama masuk ke sesi wartawan dulu karena Bang Endro ini rekam jejaknya di dunia kewartawanan, tulisannya pun sering saya baca dan saya banyak belajar dari tulisan itu. Dan sekarang beliau adalah Ketua PWI Kaltim. Nah, yang pertama yang mungkin juga patut diketahui publik, tidak hanya kawan-kawan wartawan, tapi juga kawan publik bisa tahu. Sebagai wartawan itu sampai hari ini Bang Endro melihatnya di Kaltim perkembangan dunia kewartawanan gimana? Ya, terima kasih. Saya juga harus panggil Bang Salam karena siapapun juga senior saya. Ya, dengar saya juga dan saya juga tahu betul perkembangannya. Saya selalu bilang jangan pernah lihat masa lalu seseorang. Yang kita lihat adalah bagaimana perkembangannya saat ini. Seringkali orang tidak melihat bagaimana saat ini, tapi selalu dibawa masa lalu. Itu yang saya justru akan sangat bangga, bahagia ketika orang bertumbuh jauh lebih baik, jauh lebih hebat, dan saya melihat keberakan dari Bang Salam dengan News ini luar biasa. Saya kira di Berau kita bisa punya media seperti ini dan mudah-mudahan itu menjadikan Berau semakin luar biasa. Amin, amin. Nah, ini juga saya juga merasa terhormat, merasa bangga diundang di tempat ini karena saya yang diundang sebelumnya hebat-hebat gitu ya, apalah saya ini gitu kan, orang Berau juga tahu siapalah saya gitu. Ketika di sini itu saya ini serius nggak, main-main nggak? Setelah serius ya sudahlah saya. Nah tadi ke persoalan awal, bagaimana perkembangan media di Kalimantan Timur, wartawan ya tentu sangat luar biasa. Kalau orang bilang ibarat jamur di musim hujan, ini saat ini seperti itu. Saya bahkan ya merasa gimana ya, merasa tua banget gitu ketika tahun baru ini. Ya Allah gitu. Sudah berapa generasi gitu. Saya bahkan nggak kenal dengan wartawan. Kalau dulu kan ya kita tahu lah bisa dihitung lah ya. Bisa dihitung. Wartawan, saya nggak cuma bilang wartawan di Kaltim itu kita tahu semua gitu. Sekarang di Samarinda itu saya kalau jumpa pers atau kita mengadakan acara, saya bahkan nggak kenal sudah dengan mereka gitu kan. Ya, walau alam mereka kenal dengan saya karena saya ketua PWI. Kalau saya kan ketua PWI juga mereka nggak kenal gitu. Nah, di situ saya melihat bahwa semangat anak muda untuk membuat media, semangat anak muda untuk belajar menjadi wartawan itu sangat tinggi. Kenapa? Karena memang potret profesi wartawan di luar sana itu sangat menjanjikan. Nah, hanya ini sebagai profesi kita berharap
ya yang kita lakukan misalnya PWI, nanti E-News atau apapun bentuknya, kita arahkan mereka. Saya melihat ada gebrakan misalnya dari E-News yang ingin membuat satu kampung satu wartawan. Luar biasa, itu saya salut itu sebuah gebrakan yang luar biasa, sehingga kalau tadi ada anak muda masuk desa, ada sarjana masuk desa, macam-macam, ini ada wartawan masuk desa. Dan bukan konotasi yang tidak positif. Selama ini wartawan masuk desa itu nyari proyek gitu kan. Proyek gitu kan. Meras kepala kampung. Meras kepala sekolah. Iya, wartawan proyek lah ya. Ini wartawan masuk desa ini yang konotasinya positif, mengangkat kampungnya. Kita berharap itu jalan, tapi lagi-lagi juga tadi kita sampaikan di obrolan di luar tadi sebelum kita masuk podcast ini, ya mari tetap kita ikuti aturan. Sebab saat ini semua orang adalah wartawan. Semua pemilik handphone itu wartawan. Iya betul. Saat ini ya, ada apa-apa rame-rame jepret, rame nih di jalan Durian 1, nggak tahu ada apa gitu. Iya. Nggak tahu ada apa itu udah viral. Iya betul. Jadi merasa kayak kemarin aja saya ada foto, kebetulan saya diperoleh juga sebagai pengurus PMI Parlemen Indonesia. Yeah. Kemarin saya ada foto di Masjid Al Ghafur di Budumun. Itu saya bilang Saudara ditutup. Lihat loh, saya dapat foto saya sendiri di grup lain. Ini kan saya yang jepret gitu. Sebegitu cepat perputaran foto itu, medsos itu dalam waktu hitungan yang jangan. Jadi saya lihat semua kita wartawan, hanya kita harus tahu aturan-aturan. Oke. Jadi intinya perkembangan wartawan di Kalimantan Timur luar biasa ya. Oke. Nah, sekarang kan begini, dengan menjamurnya jamur di musim hujan tadi, perkembangan media di Kalimantan Timur juga termasuk di Pulau tentunya. Apakah dalam pantauan PWI kawan-kawan media ini memang sudah layak disebut sebagai sebuah media gitu? Ya ada yang layak, ada yang belum. Jadi begini, sebagai seorang wartawan itu adalah profesi. Ketika dia sudah menjalani profesinya, maka itulah disebut namanya profesional. Nah, apa syarat wartawan profesional? Salah satunya dia punya kompetensi. Itulah kenapa wartawan kita arahkan, kita sarankan untuk mengikuti uji kompetensi wartawan. Saya tahu misalnya dulu Bang Salam sempat juga, saya kan wartawan udah senior nih, udah ngapain lagi ikuti uji kompetensi? Mau nggak ikut juga nggak apa-apa, kan ada wartawan lain begitu. Tapi pada akhirnya ketika aturan terus berjalan, regulasi tetap bergerak, mau nggak mau sekarang pada rebutan kapan uji kompetensi. PW ini dikejar-kejar, Bang kapan UKW gitu ya. Akhirnya itu jadi kebutuhan. Kenapa? Ini ibaratnya kalau kita bisa nyetir mobil, kita harus punya SIM kan. Bagaimana Anda bisa dianggap mahir menyetir mobil kalau SIM-nya nggak ada? Itu udah legal. Karena negara ini masih negara hukum. Sehingga saya bisa Pak bawa mobil. Oke, Anda bisa. Tapi ketika kena tilang, nggak bisa nunjukin surat-surat, tetap kena. Nah, itu juga wartawan. SIM-nya adalah uji kompetensi, bukan hanya kartu pers. Jadi ketika Anda wartawan, tunjukkan bahwa Anda kompeten. Ada 3 di situ, ada muda, ada media, ada utama. Ketika sudah menunjukkan itu, barulah kita anggap mereka wartawan. Kalau belum, ya mari kita sama-sama. Terbukti kemarin saya masih ingat tahun lalu saya ada menguji salah satu wartawan, udah senior, bahkan dia punya media. Punya 3 media online. Luar biasa. Dia punya 3 media online, wartawannya banyak gitu kan. Dia sendiri nggak lulus uji kompetensi untuk tingkat muda. Muda aja Pak? Muda nggak lulus. Gila. Itu udah macam-macam lah, kasarnya itu. Saya sampai dibuatin kopi lah. Diantarin kue. Itulah saya bilang. Sampai dia bilang, Bang kasihlah saya dulu lulus, nanti saya belajar. Saya cuma bilang, kamu nggak akan belajar kalau saya lulus. Betul. Maka kamu latihan dulu, ikutlah uji kompetensi tahun depan. Kenapa nggak bisa? Karena memang faktanya tulisannya tidak memenuhi standar pers. Banyak orang yang, kalau sudah penampilan hebat, kartu pers, kameranya putih, keluarganya mantap, Iya betul. Coba tulis, kita mau lihat tulisannya, sesuai standar nggak? Iya betul.
Ada standar-standar yang orang tidak tahu dan kita tahu. Itu standar nasional. Terus gimana? Kenapa saya nggak luluskan? Sebab kalau saya luluskan, ini hasilnya dikirim ke Dewan Pers. Oleh Dewan Pers dilihat penguji ini memberikan nilai pada wartawan ini sekian. Dilihat beritanya. Lu kok pengujinya ini ngawur. Dan ini kok dikasih nilai lulus. Maka sertifikat uji saya yang dicabut. Gila saya sendiri. Itu konsekuensinya. Karena itu bukan saya sok-sokan, bukan. Kalau memang Anda betul wartawan, ayo buktikan. Karena wartawan itu mudah kalau mengikuti kaidah. Jadi masalah sudah merasa hebat, itu tadi nggak mau lagi belajar. Apalagi mohon maaf teman-teman di Berau rata-rata koresponden. Koresponden itu satu kelemahannya, dia tidak mengikuti operasional redaksi hari-hari. Nggak ada rapat redaksi, nggak ada rapat perencanaan, tidak ada penugasan. Dilepas aja gitu lah ya. Dan tulisannya rata-rata ngaco. Kenapa? Karena memang ketika diedit orangnya nggak ada. Nah beda kalau medianya redaksinya di sini. Misalnya dulu kalau saya ngedit wartawan yang dulu ngaco-ngaco ya duduk sebelah saya. Saya ketik ini salah ya, ini salah. Bahkan saya masih ingat pernah memberikan sanksi pada wartawan saya yang ngotot gitu kan. Dia ngotot nama pejabat itu namanya ini gitu. Yakin udah benar-benar yakin. Oke, cari sekarang kamu WA kepala dinas itu, minta kirimkan nama dia yang asli. Kirim dan salah, kan salah. Maka saya suruh dia menulis pakai tangan nama beliau yang asli itu 100 kali. Itu dia ingat dan itu nggak mungkin salah. Betul. Pun saya pun pernah pelajaran penting. Saya pernah dulu oleh redaktur saya nulis salah kata satu. Dulu itu hukumannya sebetulnya dikasih sanksi memberikan lipovitan, bukan merek ya, mereknya juga nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Ya, minuman energi. Nah waktu itu duit saya udah habis. Pak, saya kehabisan duit nih, gajian masih lama, hukumannya ya udah saya push up. Dan sampai sekarang saya ingat kata yang salah itu, saya masih ingat. Itu efek yang betul. Akhirnya saya dapatkan sehingga ketelitian itu lahir dari kebiasaan. Betul. Contoh simpel, ini Agustus nih, barusan kita lewati. Masih banyak yang belum tahu HUT penulisannya. HUT ke-75 atau HUT RI ke-75. Iya, HUT ke-75 RI atau HUT RI ke-75. Itu aja masih banyak orang pas. Kita masih sering berdebat. Kantor-kantor nih resmi masih nulis HUT RI ke-75. Saya cuma prihatin aja. Betul. Pendapat. Makanya kan harusnya kan kita sebagai wartawan media gitu ya, harusnya kan rujukan kita tetap EYD dong. EYD dong. Sehingga tulisan itu biar bagaimanapun tidak akan pernah dipersalahkan ketika kita berpegang teguh pada EYD. Itu dia. Persoalannya kalau wartawannya itu nggak tahu. Itu juga. Padahal EYD online loh sudah ya kan. Itu. Tinggal cek doang gitu. Semakin online, semakin malas membaca. Aduh, itu dia besar. Saya masih ingat di sebelah saya selalu ada kamus besar bahasa Indonesia yang tebalnya sih. Itu kalau dilempar ke anjing pasti bisa. Kita nyari kata. Sekarang tinggal online, betul. Online, gitu. Tinggal cek. Nah, itu yang akan ya ini sih hanya persoalan kurang rajin. Betul. Sebagai wartawan harus rajin. Mestinya. Jangan. Mestinya. Supaya tidak salah kata, tidak salah tik. Kalau misalnya di media tempat saya bekerja, itu dalam 1 minggu kita ada punya editor bahasa. Editor bahasa ini terakhir, jadi tulisan dari wartawan lari ke redaktur diedit oleh editor bahasa, termasuk dari wartawan yang oleh editor bahasa di sampling. Setiap minggu direkap. Minggu ini kesalahan terbanyak si A, saldo hurufnya sekian. Nah nanti kesalahan terbanyak mereka kena denda. Dendanya itu biasanya sih ada yang 1 huruf Rp1.000, dikali berapa huruf dia salah. Nah, uang itu dikumpulin gitu kan, kita belikan mie instan dimasak rame-rame. Sampai segitu. Tapi beban moral kita kalau nama kita betul. Di situ akhirnya teman belajar, termotivasi untuk belajar. Mungkin orang bilang ya ampun gitu amat. Saya merasakan ketika saya teliti itu terbawa sampai sekarang. Jadi kalau melihat surat penyurat
pemerintah, ngelihat baliho di jalan, spanduk itu udah gregetan aja. Gue pengen ngoreksi aja. Karena terbiasa ya. Karena sudah terbiasa. Oke. Jadi gini lagi, ini juga penting. Saya sendiri secara pribadi sudah pernah ditelepon sampai 27 kali sama masyarakat, Ya. maupun sama para pihak yang diperintahkan 27 kali. Gara-gara ada sebuah yang tidak bisa disebut media, Ya. karena memang bukan media gitu, mempublis sesuatu, di-share viral. Oke. Nah, saya tertuduh sebagai orang itu, gitu. Padahal bukan sama sekali kaitannya tidak ada sama saya. Setelah kami jelaskan bahwa kami bukan itu, tapi kami adalah Brown News itu, ya, dan saya juga akhirnya clear gitu. Nah, maksud saya begini, ini bentuk edukasi kepada masyarakat ya. Tatkala masyarakat merasa dirugikan dengan sebuah pemberitaan, baik oleh media online maupun media apapun, atau bahkan bukan media tapi menjadi viral dan merasa seseorang itu dirugikan. Langkah apa sih sebenarnya yang pas ditempuh oleh masyarakat yang dirugikan itu menurut versi Ketua PWI? Kalau itu adalah produk media massa, baik media cetak, elektronik. Kalau media sosial itu adalah turunan dari media yang resmi, itu media sosial tetap dianggap media massa. Ya, katakanlah misalnya E-News sudah resmi terdaftar sebagai media massa, dia punya Facebook, dia juga punya Instagram, YouTube official, official. Maka ini masih dianggap media massa. Ini turunannya. Ya. Tapi kalau dia tidak punya izin sebagai media massa, sebagai media resmi, media pers, produknya muncul di IG dan sebagainya, dan tidak memiliki bahasa dukung sebagainya, maka ini ya kenanya undang-undang ITE, bukan undang-undang pers. Nah, ketika ada misalnya udah dilaporkan nih viral nih dia di medsos, gitu kan, screenshot apa terbukti, ya udah laporkan ke polisi, selesai. Nanti polisi tinggal biasanya itu nanya ke kita, ke PWI, ke SMSI. Saya pun tidak hanya ketua PWI, saya juga pendiri SMSI, dan juga saya pemegang sertifikat ahli Dewan Pers. Jadi ketika ada kasus pers, saya boleh ditugaskan oleh Dewan Pers sebagai saksi ahli di persidangan atau di penyidikan kepolisian. Ya. Baru minggu lalu saya mendapat surat panggilan dari Polda Kaltim, juga ada salah satu media online dilaporkan. Ya mau tidak mau kita harus hadir, kita berikan penjelasan, kita klarifikasi bahwa memang media ini media resmi, media pers. Maka ini tidak bisa diteruskan karena sudah ada MOU antara Dewan Pers dengan Polri. Kalau dia kasus pers maka larinya ke Dewan Pers. Nah, ini untungnya media resmi. Bagaimana kalau enggak? Ya sudah, ini pasti diproses ke undang-undang ITE. Itulah yang terjadi. Kalau undang-undang ITE biasanya susah lolosnya itu. Hanya 6% yang bisa lolos dari undang-undang ITE. Itu sepanjang 2018. Hanya 6% bisa lolos. Jadi masyarakat nggak usah khawatir. Kalau ada kasus-kasus seperti ini bisa dilaporkan, atau kalau mau konsultasi juga nanya dulu boleh ke Bang Salam, saya tahu, beliau tahu, ke saya juga bisa langsung. Jadi mungkin ada kasus begini atau nah, karena itu saya seringkali kalau ketemu kepala kampung, kepala sekolah, supaya nanti kerjaan teman-teman wartawan yang belum profesional, bilang udahlah kita foto bareng aja. Nanti tempel di ruang kerja kepala dan itu efektif ternyata gitu. Itu senjata juga kan? Jadi ketika ada wartawan gitu, ketua PWI ini kenal nggak sama ini? Nggak kenal, berarti Anda bukan wartawan. Itu berarti Anda bukan wartawan. Anda nggak kenal sama ini. Saya mau bukan sosok mau apa gitu. Betul. Bukan jadi artis lah ya. Untuk membantu kepala sekolah, kepala kampung yang mereka belum paham. Itu supaya tidak diperas. Betul, supaya tidak diperas. Betul sekali. Saya memang miris juga ya, Kak. Kemarin teman saya yang punya kandang ayam gitu di Berau ini itu didatangi apa. Mana wakil teman saya. Ya udah mau menjual nama saya juga. Nah, cuman kenal lagi, ini teman saya sekolah. Kalau nggak percaya nih, saya telepon sekarang. Habis itu nggak mau datang. Nggak mau datang lagi. Efektif juga. Padahal selama ini masih dikasih. Itu dalam artian ngasihnya itu apa ya?
anu aja lah, Ya, sedekah lah, sosial lah, sedekah lah gitu lah. Tapi kan lama-lama jadi ATM kan kasih. Betul. Nah, itu kan tadi untuk masyarakat. Sekarang untuk kawan-kawan media nih ya, kan tadi tidak semua media yang ada ternyata mengikuti kelengkapan sebagaimana diatur regulasi. Ya. Banyak juga kawan-kawan media ini dalam tanda kutip mungkin menyepelekan ya untuk urusan kelengkapan administrasi legalitas medianya. Yang bisa dihimbau mumpung kita di podcast nih, yang bisa dihimbau untuk kawan-kawan media di Kalimantan Timur khususnya. Kalau saya lihat sebetulnya memang semangat teman-teman ke arah menuju perbaikan itu sudah ada. Itu yang saya lihat. Jadi seringkali mereka diskusi dengan kita, bang ini kelengkapannya gimana. Itu saya sering sampaikan. Memang yang dipersoalkan adalah memang biayanya memang tidak murah. Yang pertama kita harus bikin akte notaris. Akte notaris kita tahu biaya. PT lagi ya. Harus PT. Dari PT situ udah pasti ada konsekuensi pajak dan sebagainya. Kemudian harus memiliki satu wartawan utama sebagai penanggung jawab. Nah, kita tahu jumlah wartawan utama di Kalimantan Timur saat ini tidak banyak. Berapa? Itu jumlah terakhir itu hanya sekitar 23 orang. Sekalimantan Timur. Sekalimantan Timur itu 23. Nah, jumlah ini pun sangat kurang. Karena itu Dewan Pers memberikan kelonggaran dalam ketentuan organisasi perusahaan pers itu satu wartawan utama, satu pimret, satu orang wartawan utama boleh menjadi pimret di 2 media. Oh boleh. Boleh. Ya. Karena keterbatasan. Keterbatasan itu. Ini regulasi ini pasti akan berubah pada akhirnya. Jadi misalnya saya sebagai wartawan utama, nama saya boleh dipakai di 2 media. Tapi tanggung jawab melekat pada saya. Itu repotnya. Jadi kalau nggak apa-apa, kena juga. Jadi tinggal orangnya mau atau tidak. Nah, kemudian regulasi yang lain lagi harus misalnya kalau ketentuan dari perusahaan pers itu terdaftar di BPJS juga. Kemudian harus gajinya UMK, harus 13 kali gaji. Itu ada semua. Ini niatnya sebetulnya bukan untuk memberatkan, tapi justru untuk melindungi para pekerja pers, kesejahteraannya terjamin. Nah yang jadi persoalan kan ada teman yang bikin media, ya dia juga direkturnya, ya dia juga pimretnya, dia juga wartawannya, ini profesionalnya di mana? Akhirnya kan jadi dirjen ini, direktur ijen. Nah sekarang begini, kita kembali lagi ke tadi nyinggung kesejahteraan kawan-kawan pers. Serba salah juga nih. Sesama wartawan ini kita pasti paham. Kawan-kawan wartawan ini kerjanya tidak kenal waktu, Dan itu dijalanin karena memang jiwanya, darahnya emang gitu. Mau diapain lagi kan? Tapi terkadang memang kesejahteraannya itu di bawah, banyak kan masih belum sejahtera nonton kita, sehingga memang wartawan yang benar tuh jarang bisa karena nggak memungkinkan mereka untuk main peras-peras itu bukan gitu, karena jiwanya wartawan itu emang gitu kan. Nah akhir-akhirnya saya ingat betul kalau untuk level desa Samarinda kawan-kawan sudah berhasil perjuangkan perumahan wartawan. Ya kan, ada sama dengan. Tapi di kabupaten kota lain sepanjang pemantauan PWI udah ada selain di Samarinda. Ya sebetulnya kalau perumahan wartawan yang di Samarinda itu PWI Kaltim itu juga untuk seluruh PWI Kalimantan Timur ya, anggota PWI Kalimantan Timur. Kita dibantu oleh pemerintah provinsi itu tanah. Jadi tanahnya ada 5 hektar di sana. Ini yang tahap kedua ini kan di Batu Besaru. Sedang bahkan rumah sudah terjadi, cuman memang kondisi setting yang kurang memungkinkan sehingga COVID ini ya anggaran, sehingga ya mungkin teman-teman ya tetap harus ada penebusan gitu. Tanahnya memang didapat hibah dari pemuda, tapi kan kontur tanah yang ada di Batu Besong Samarinda itu konturnya itu bukit, sehingga tidak bisa katakanlah misalnya kalau banyak sih yang minta udahlah dibagi rata aja di kapling-kapling diundi. Ini nggak bakal jadi rumah juga, betul. Ada yang dapatnya di tebing. Nah,
Kan itu ada biaya untuk meratakan supaya itu layak untuk dibangunkan, sehingga ada biaya yang harus ditebus dan itu masih jauh lebih murah daripada harga rumah yang saat ini. Nah, untuk di Berau sendiri ya sebetulnya kita berharap PWI yang di Berau, tapi saya yakin kita sudah sampaikan kemarin di PWI Kutai Kartanegara, saya sudah sampaikan langsung dengan bupati yang ada, kemudian di Berau ini juga secara informal saya sudah pernah sampaikan, sudah lahan itu banyak gitu kan. Tinggal memang kalau saya lihat ya itu tadi kondisi yang kurang memungkinkan saat ini, banyak anggarannya tidak bisa. Nah, terkait dengan kesejahteraan wartawan, yang jadi persoalan adalah memang medianya juga yang belum serius gitu kan. Kalau betul-betul mendirikan media ya harus siap gitu kan, harus siap dengan segala dana. Tapi kalau niatnya memang hanya untuk hidup sebulan 2 bulan ya kita nggak seberapa banyak juga. Maka bagaimana caranya meningkatkan kompetensi? Syaratnya adalah wartawan itu sendiri yang meningkatkan kompetensi. Kalau dia hanya merasa cukup seperti itu ya nggak akan naik-naik, karena dari survei yang kita pernah lakukan upah wartawan itu sampai sekarang 75% tuh gajinya di bawah 1 juta. 70%. 75%. Gila. Itu gajinya. Karena kan rata-rata itu tadi orang cuma dikasih kartu pet, uangnya suruh nyari sendiri. Itu fakta kan gitu. Nyari sendiri, apalagi dengan media sosial saat ini, dengan media online ini, orang nih websitenya nih, ini kartu petnya, barat cari duit sendiri ya itu ya. Kalau udah disuruh cari duit sendiri sudah jadi pemeras sudah. Sudah, itu udah pasti. Makanya ya keseriusan itu bisa dilihat dari bagaimana dia membuat perusahaan, PT-nya, kemudian syarat-syarat dipenuhi. Itulah yang dilakukan oleh Dewan Pers agar dunia pers ini tidak seperti di era 98 waktu pertama kali reformasi itu bergulir. Kita mengingat di era reformasi itu ada lebih 90 organisasi wartawan ketika itu, lebih dari 90-an, macam-macam namanya. Karena itu Dewan Pers ini terbentuk bukan dari pemerintah, tapi orang-orang pers sendiri yang berkumpul, mereka membentuk Dewan Pers untuk mengatur pers itu sendiri. Jadi kalau ada yang bilang, ini aturan Dewan Pers ini membentuk adalah pers sendiri. Berdasarkan Piagam Palembang tahun 2008 kita berhimpun, bentuklah Dewan Pers. Dari situlah kita bersepakat kompetensi dan sebagainya. Siap.